Jelita JJ tengah jadi sorotan di tengah hujatan netizen ke menantu Presiden Joko Widodo, yaitu Erina Gudono. Dia heran banyak yang menghujat Erina Gudono menggunakan pesawat jet pribadi dengan harga sewanya mencapai 308 juta rupiah ke Amerika Serikat. Jelita JJ meyakini bahwa jet pribadi tersebut bukanlah fasilitas negara. Dalam pernyataannya, Jelita JJ mengaku punya pengalaman serupa kerap difasilitasi pengusaha ketika bepergian ke luar negeri. Tanpa dia sadari, pengalaman yang diungkapkannya itu malah membongkar dugaan gratifikasi yang diterima sang mertua, yaitu staf ahli Jaksa Agung, Asri Agung Putra. Jelita JJ merupakan istri Kepala Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, yaitu BP Bintan, Farid Irfan Siddik. Mulanya, istri Farid Irfan Siddik tersebut membela Erina Gudono yang tengah habis dihujat netizen. Erina Gudono dihujat netizen karena mengunggah momen naik private jet dan memakan roti seharga Rp400.000 di media sosial saat aksi kawal putusan Mahkamah Konstitusi soal Undang-Undang Pilkada tengah berlangsung. Menurut Jelita JJ, apa yang dilakukan istri Kaisang Pangarep tersebut adalah hal biasa. Terlebih, jet pribadi yang digunakan Erina Gudono bukanlah milik negara. Lalu dengan bangganya, Jelita JJ mengaku mertuanya kerap menerima fasilitas mewah dari para pengusaha, mulai dari hotel hingga tiket pesawat ke luar negeri. Menurut Jelita JJ, mendapatkan fasilitas mewah dari pengusaha merupakan hal biasa bagi seorang pejabat negara. So, gimana menurut kalian? Komen. Teman-teman, kita harus bertepuk tangan dan berbahagia karena ada pahlawan kita bernama Jelita JJ. Beliau berani membongkar rahasia sewa jet pribadi Erina Gudono. Jadi awalnya teman-teman, ada postingan Jelita JJ yang menggambarkan atau menjelaskan secara detail bagaimana seorang pejabat negara, apalagi menantu presiden, bisa mendapatkan begitu banyak fasilitas dari pengusaha. Katanya dapat fasilitas itu gratis. Seru, enak banget. Jadi dapat fasilitas tuh gratis. Mau tinggal nginep di mana? Oh, gratis gitu. Nah, kita mau tahu nih siapakah Jelita JJ. Nah, Jelita JJ adalah menantu staf ahli Jaksa Agung Asri Agung Putra, jabatan eselon 1 Kejaksaan Agung. Nah, beliau suaminya juga jabatannya luar biasa ya, Kepala Badan Kepengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan. Ini Kepulauan Riau. Nah, gue nggak tahu ini settingan atau kegoblokan, gue nggak tahu ya. Jadi masa orang nggak tahu bahwa yang namanya pengusaha tidak ada yang pikirannya itu rugi. Pengusaha itu pikirannya untung. Keuntungan itu bisa didapat dari kemudahan-kemudahan atau bahkan timbal balik yang diberikan oleh para pejabat negara untuk kita nggak tahu apa, ya kan? Tapi nggak ada pengusaha itu yang memberikan segala sesuatu secara cuma-cuma. Apalagi dengan biaya yang besar. Pengusaha itu adalah orang-orang yang ada yang berlebih-lebihan, ada yang tidak berlebihan, tapi sebagian besar mereka mikirnya adalah cuan, untung. Jadi masa nggak tahu bahwa yang namanya penggunaan fasilitas yang diberikan kepada pejabat negara itu namanya gratifikasi. Masa nggak tahu? Coba pikirkan baik-baik. Nah, menurut kalian gimana nih? Kasusnya gimana? Kalau feeling saya ini bakal dilanjutin sama netizen. Bakal dilanjutin, bakal dirujak, bakal dilaporin ke KPK, bakal dihabisin. Dan mari kita doakan agar habis benar-benar sampai sehabis-habisnya. Dievaluasi, dikejar, dikawal sampai terbongkar
Dan by the way, IG beliau hilang sekarang. Karena sebetulnya di IG beliau juga banyak sekali konten-konten flexing. Mari kita tuntaskan. Ini boleh dikawal. Menurut kalian gimana? Lo tau gak sih, gue habis ngetawain ini screenshotannya selama 1 jam lebih. Buat yang gak tahu, ini tuh kasusnya Jelita JJ gitu ya, istri pejabat yang ngaku kerap difasilitasi ke luar negeri oleh pengusaha. Tulisannya dia yang difasilitasi secara gratis ini menimbulkan pro dan kontra gitu kan di aplikasi X gitu. Dan gue ketawa-tawa ngelihatnya, kayak maksud gue gini, Mbak Jelita JJ, kenapa Anda buka kartu? Rakyat Indonesia tuh berjuta-juta gitu ya, dan kita tuh ada yang pinter loh Mbak, kalau misalnya Mbak gak tahu gitu kan. Dan di dunia ini tidak ada yang gratis, say. Gak mungkin karena lu punya jabatan gitu kan, terus tiba-tiba orang yang mendekat kepada lu itu cuman kayak, nih pakai aja fasilitas gue gratis gak apa-apa gitu. Pasti di belakangnya suatu saat dia kenapa-napa pasti pengen dibantu, say. Gue gak akan menyalahkan si Jelita JJ sih, karena menurut gue kayak ya udah bagus gitu kan ya, apa yang dia bilang jujur gitu, dan menambah wawasan buat orang-orang yang gak percaya kalau misalnya bener loh, terjadi loh pejabat-pejabat itu difasilitasi gitu kan oleh orang-orang, itu tuh ada di luar sana. Malah gue berterima kasih gitu ya, kayak akhirnya Anda sebagai bukti nyatanya gitu kan, akhirnya ada juga yang bersuara mengenai hal ini. Nah, dan dari kasus ini juga kita sama-sama belajar ya, say, gitu ya. Ketika kita menggunakan sosial media dan kita inilah orang yang mungkin bisa dibilang berpengaruh ataupun punya jabatan segala macam, pentingnya punya tim PR, oke? Karena apapun yang lo sebutkan gitu ya, jejak digitalnya itu abadi, say, oke? Segitu aja dari gue, semoga paham. Peace, love, and go. Kalian yang ada di circle-nya pejabat ya, atau yang di atas-atas sana itu ya, lain kali kalau mau belain temen atau mau belain diri sendiri, jangan sampai blunder. Jangan sampai kayak kasusnya si JJ ini ya. Tahu kan si JJ yang belain Erina itu. Jadi dia itu nge-spill secara nggak langsung. Entah dia tuh sadar atau enggak ya. Dia ngomong dong dengan dia bilang gini, lu pikir perjalanan ke luar negeri itu selalu pakai uang negara? Enggak, kita tuh sering di cover sama pengusaha-pengusaha. Dia tuh nggak tahu apa gimana ya, dia nggak sadar bahwa itu judulnya adalah gratifikasi. Karena dia dapat kabar dari mertuanya, which is mertuanya itu pejabat, gitu loh, ya. Itu judulnya gratifikasi, sayang, gitu loh, ya kan? Dan itu nggak boleh. Sampai sekarang ini kabarnya staf sus dari Menkeu turun tangan untuk menindaklanjuti pernyataan itu, ya kan? Jadi blunder kan. Sampai ada komen juga, siapa suruh miskin gitu. Ada komen juga, siapa suruh jadi guru honorer, siapa suruh pilih jadi honorer. Gak ada orang yang milih untuk miskin, gak ada. Percayalah, mereka semua di luar sana sedang berusaha dengan caranya masing-masing. Ya, kadang-kadang kita ini emang gak punya, banyak yang gak punya empati sih.